Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jaringan otot pada hewan. Perkenalkan, nama saya Nisfiliana. Saya sebagai moderator dan pemateri yang pertama. Nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan otot, fungsi jaringan otot, dan otot polos. Pemateri yang kedua yaitu ada Rahmaniar akan menjelaskan tentang otot lurik. Pemateri yang ketiga yaitu Lisna Darmayanti akan menjelaskan tentang otot jantung. Dan pemateri yang terakhir yaitu Indah Aruni Fadilah akan menjelaskan tentang zona pada jaringan otot. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan otot. Apa itu jaringan otot? Jadi, secara embriologi, jaringan otot berasal dari lapisan mesoderm, yaitu lapisan yang terdapat di tengah. Jaringan ini terdiri atas sel-sel yang memanjang atau berbentuk serabut yang dapat berkontraksi karena adanya molekul miofibril. Otot adalah jaringan yang terdapat pada sebagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan sebagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari jaringan otot. Fungsi dari jaringan otot yaitu yang pertama itu melakukan gerakan tubuh. Di sini yang berperan itu yaitu otot rangka. Jadi otot rangka itu berperan dalam melakukan gerakan tubuh. Yang kedua itu fungsinya yaitu menjaga tubuh untuk tetap stabil. Di sini yang berperan itu yaitu otot lurik. Jadi otot lurik itu berperan dalam menjaga tubuh untuk tetap stabil. Kemudian membangun postur tubuh. Jadi otot itu juga berfungsi dalam membangun postur tubuh. Yang ketiga itu yaitu membantu pernafasan. Otot di sini yang berperan itu otot diafragma. Otot diafragma berperan dalam mengatur pernafasan. Kemudian memompa darah. Di sini otot yang berperan itu yaitu otot jantung. Otot jantung berperan dalam pemompaan darah. Kemudian membantu proses pernafasan. Proses pernafasan ini dibantu oleh otot diafragma. Kemudian membantu proses pencernaan. Pencernaan itu dibantu oleh otot polos. Otot polos ini yaitu bekerja di luar kesadaran dan membantu pada proses pencernaan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu membantu proses persalinan. Proses persalinan juga melibatkan otot polos yang terdapat pada rahim. Kemudian menjaga kemampuan melihat. Menjaga kemampuan melihat ini yang berperan itu yaitu otot lurik. Otot lurik itu berperan dalam menjaga kemampuan melihat. Kemudian melindungi organ di dalam tubuh. Jaringan otot ini sangat berperan dalam melindungi organ di dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu mengatur suhu. Jaringan otot itu sangat berperan dalam mengatur suhu karena dengan adanya kontraksi otot, maka suhu tubuh itu akan tetap teratur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan otot polos. Kita harus tahu dulu apa pengertian otot polos. Jadi, otot polos itu merupakan otot yang terdapat pada organ-organ di bagian dalam tubuh, seperti pada saluran pencernaan, kandung kemih, pembuluh nadi, dan pembuluh balik. Otot polos ini yaitu bekerja di luar kesadaran, yaitu dia otot tak sadar karena cara bekerjanya itu di luar kesadaran manusia dan tanpa harus ada perintah dari otak. Kemudian yang selanjutnya itu ciri-ciri otot polos. Jadi otot polos itu hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Sel otot polos itu berbentuk gelendong, yaitu di bagian tengahnya menggembung dan di bagian tepinya itu meruncing. Kemudian otot polos ini dia bereaksi lambat, namun bekerja tanpa lelah dalam waktu yang cukup lama. Dan otot polos ini terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. Otot polos ini termasuk otot involunter atau otonom, yaitu otot yang bekerja di luar kesadaran. Otot polos juga tidak mempunyai garis lintang, tidak mempunyai garis melintang. Kemudian juga tidak terdapat berkas gelap terang, sehingga disebut otot polos. Dan otot polos ini dia memiliki serabut-serabut yang jauh lebih kecil, biasanya itu diameternya 2-5 mikron dan panjangnya hanya 50-200 mikron. Selanjutnya yaitu ada struktur otot polos. Jadi struktur otot polos itu yang pertama itu ada tendon. Jadi tendon ini merupakan penghubung antara otot dengan tulang. Jadi tendon ini sendiri memiliki serabut berwarna putih serta tidak elastis. Yang kedua yaitu ada fascia. Fascia ini adalah ikat gabungan atas jaringan fibrous dan aerolar
di mana bisa membungkus serta menghimpun otot menjadi satu kesatuan. Dan yang ketiga itu yaitu ada sarkolema. Sarkolema ini merupakan sebuah unit struktural di mana berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm serta panjangnya itu 1 sampai 40 mm. Ia melapisi suatu sel otot di mana dapat berfungsi sebagai pelindung otot. Nah, struktur selanjutnya yaitu ada myofibril. Nah, myofibril ini merupakan suatu jaringan serat-serat di mana terdapat dalam otot. Kemudian ada myofilamen. Myofilamen ini merupakan suatu jaringan berbentuk benang-benang filamen halus di mana berasal dari myofibril. Kemudian ada sarkoplasma. Jadi sarkoplasma ini merupakan suatu jaringan di mana berupa cairan sel yang berfungsi untuk tempat di mana myofibril serta myofilamen ada. Kemudian selanjutnya itu yaitu fungsi dari otot polos. Nah, kita sudah tahu ya bahwa otot polos itu berfungsi untuk memberi gerakan tanpa pengaruh tubuh, karena otot polos ini dia bekerja di luar kesadaran, yaitu otot tidak sadar gitu dan tanpa adanya pengaruh otak. Jadi otot polos ini sudah pasti terdapat pada saluran pencernaan, yaitu seperti nanti gerakan zat sepanjang saluran pencernaan, kemudian bantu keluarnya urin yang ada di kandung kemih, dan pada sistem-sistem lainnya yang melibatkan otot polos yang kita tahu bekerjanya itu di luar kesadaran dan tanpa adanya perintah otak. Jadi sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua yaitu Rahmaniar akan menjelaskan tentang otot lurik beserta bagian-bagiannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang otot lurik. Nah, otot lurik ini itu dia juga biasanya dikenal dengan sebutan otot rangka. Otot lurik ini adalah otot yang melekat pada kerangka tubuh si hewan, dan dia juga membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Jadi otot rangka ini atau otot lurik ini itu dia paling banyak ditemukan dan paling mendominasi pada seluruh tubuh hewan. Mengapa dia disebut dengan sebutan otot lurik? Ya karena memang jika kita amati dia di bawah mikroskop, maka dia akan tampak daerah gelap dan juga daerah terang. Daerah gelap ini tuh dia disebut myosin dan daerah terang itu disebut dengan aktin. Kenapa adanya daerah gelap dan adanya daerah terang? Adanya daerah gelap itu karena adanya pita A, sedangkan daerah terang itu karena adanya pita I. Dan kenapa pita A ini bisa membuat daerah tersebut gelap dan kenapa pita I ini dia bisa membuat daerah tersebut menjadi terang? Jadi pada pita A ini dia terdapat dua filamen. Yang pertama itu adanya filamen tipis, ada filamen tebal, dan kedua adanya filamen tipis. Inilah yang membuat daerah tersebut menjadi daerah gelap, lebih gelap. Kemudian pada pita I itu dia ternyata hanya terdapat satu filamen saja, yaitu filamen tipis. Makanya warnanya itu lebih terang. Dan daerah-daerah atau warna-warna yang berselang-seling inilah yang menyerupai lurik. Oleh karena itu otot ini itu dia disebut dengan otot lurik. Dan kenapa dia disebut otot rangka? Karena dia otot ini itu memang melekatnya pada rangka tubuh si hewan. Kemudian otot lurik ini dia terdiri dari sel-sel otot, jaringan penghubung, kemudian ada sel saraf dan juga ada pembuluh darah. Kemudian ciri-ciri dari otot lurik ini itu inti selnya itu banyak dan dia inti selnya itu berada di bagian tepi. Kemudian bentuk otot lurik ini itu dia silindris, panjang, lurus itu, dan dia itu tidak bercabang, berbeda dengan otot polos yang bercabang ya. Kemudian dia mempunyai ribuan serabut yang akan membentuk jaringan otot. Biasanya otot lurik ini itu dia terdapat pada otot lengan, paha, dan juga di betis. Kemudian otot lurik ini tuh dia termasuk otot yang volunteer, artinya itu dia harus bekerja di bawah kesadaran kita. Kemudian otot lurik ini mampu bekerja dengan keras dan cepat, tapi dia mudah lelah. Karena dia lelah, maka otot ini tuh perlu diistirahatkan untuk dia bisa bekerja lagi ya. Kemudian umumnya otot rangka ini atau otot lurik ini dia mempunyai diameter 50 mikron dan dengan panjangnya itu sekitar hingga 2,5 cm. Kemudian ada bagian-bagian dari otot lurik. Yang pertama itu ada sarkomer. Yang pertama itu ada sarkolema. Ini merupakan membran yang melapisi suatu sel otot, yang mana fungsinya itu untuk sebagai pelindung otot. Kemudian yang kedua ada sarkoplasma.
Yang sarkoplasma ini merupakan cairan sel otot yang memiliki fungsi tempat beradanya miofibril dan miofilamen. Kemudian yang ketiga, itu ada miofibril yang merupakan sel-seran otot. Yang miofibril ini itu ada terbagi menjadi dua macam, dia ada miofilamen homogen, itu terdapatnya pada otot polos, dan kemudian ada miofilamen yang heterogen yang terdapat di otot jantung dan otot lurik sendiri. Kemudian fungsi dari otot lurik itu berfungsi sebagai alat gerak aktif karena dia dapat bekerja atau berkontraksi secara cepat dan kuat sehingga dapat menggerakkan tulang dan tubuh. Kemudian fungsi lainnya itu dia bisa untuk menjaga postur dan posisi tubuh, kemudian juga untuk menunjang jaringan lunak, kemudian dia juga menjaga suhu tubuh dan tempat menyimpan cadangan nutrien. Selanjutnya, saya Lisna Darmayanti ingin menjelaskan mengenai jaringan otot jantung. Setelah kita mengetahui struktur pada jaringan otot polos, otot lurik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan otot jantung. Nah, bahasa jantung sendiri tidaklah asing menurut kita. Di sini, pengertian dari otot jantung merupakan penyusun jantung dan vena cava yang menuju kepada jantung. Nah, otot jantung sendiri dapat kita temukan di bagian dinding jantung. Kita dapat mengamatinya seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya, selain nama jantung yang tidak asing kita dengar, kita dapat mengamati jantung melalui ciri-cirinya. Ciri pertama pada jantung ialah inti sel banyak dan terletak di tengah, seperti gambar yang berikut kita dapat amati bersama. Inti selnya itu terletak di tengah-tengah lingkaran, dan dia itu banyak tersebar. Nah, ciri-ciri yang kedua ialah bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Seperti yang dapat kita perhatikan dari gambar, bentuknya seperti anyaman. Ciri yang ketiga hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran, atau yang sering disebut involuntar atau otonom. Ciri selanjutnya, kontraksi otot sangatlah kuat dan berirama. Ciri yang terakhir mempunyai garis melintang. Kita dapat mengamati gambar berikut agar kita lebih memahami mengenai ciri pada otot jantung. Berikutnya, struktur otot jantung. Otot jantung menyerupai otot lurik. Meskipun begitu, kontraksi otot jantung sendiri bekerja secara refleks serta reaksi terhadap rangsangan yang lambat. Nah, bagian-bagian otot jantung terdiri dari 3 tipe, yakni yang pertama otot atrium dan otot ventrikel, dan serabut otot eksitatorik dan konduksi khusus. Nah, tipe yang pertama ini tipe otot atrium dan ventrikel berkontraksi dengan cara yang sama seperti otot rangka atau otot lurik. Hanya saja dibedakan berdasarkan durasi kontraksi otot-otot tersebut lebih lama. Dan yang kedua, sebaliknya, serabut-serabut khusus ini eksitatorik dan konduksi berkontraksi dengan lemah. Fungsi otot jantung sendiri ialah memompa darah keluar dari jantung. Nah, berkurangnya aliran darah menuju ke otot jantung akan mengakibatkan penyempitan arteri koroner yang bisa menyebabkan nyeri pada jantung. Sekian dari saya mengenai otot jantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan zona jaringan otot untuk pergerakan. Kontraksi otot dikenal dengan nama model pergeseran filamen atau sliding filament model. Saat kontraksi terjadi, filamen aktin akan berjalan di antara miosin ke dalam zona H. Yang disebut dengan zona H yaitu bagian terang di antara dua pita gelap. Dengan keadaan yang demikian, terjadi pemendekan serabut otot. Namun, ada serabut yang tetap panjang yaitu garis M atau disebut dengan anisotrop atau pita gelap, sedangkan garis Z disebut isotrop atau pita terang. Dan daerah H bertambah pendek waktu terjadi kontraksi. Miosin tidak memiliki sisi aktif lagi, dan sarkomer dalam keadaan istirahat memanjang berelaksasi. Bagian ujung miosin dapat berkaitan dengan ATP, dan hidrolisis ATP tersebut menjadi ADP. Energi dilepaskan dengan cara mencegah pemindahan ATP ke miosin yang diubah bentuk menjadi konfigurasi energi tinggi.
Miosin yang berenergi tinggi berkaitan dengan aktin dan membentuk jembatan silang. Setelah terbentuk, jembatan silang tersebut membebaskan sejumlah energi dan menyampaikan energi tersebut ke arah aktin. Proses ini menyebabkan aktin mengerut. Secara keseluruhan, sarkomer ikut mengerut yang mengakibatkan otot pun berkerut. Kepala miosin akan lepas dari aktin. Proses ini memerlukan ATP yang diambil dari sekitarnya. Maka aktin akan lepas dari miosin dan otot akan relaksasi kembali. Proses ini akan berulang sampai 5 kali dalam jangka waktu 1 detik. Kontraksi otot akan berlangsung apabila ada rangsangan. Jika tidak ada rangsangan, maka ion kalsium akan direabsorpsi. Pada saat itu pun troponin dan tropomyosin tidak aktif lagi dan sarkomer dalam keadaan memanjang berelaksasi. Nah, sekarang adalah gambar. Gambar yang pertama ini yaitu zona terang dan zona gelap pada otot dan perubahan yang terjadi pada zona tersebut saat kontraksi. Sedangkan gambar yang kedua, yang A menjelaskan tentang struktur yang membangun otot rangka, sedangkan yang B menjelaskan tentang posisi aktin dan miosin saat relaksasi dan kontraksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.